Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa varian tanda coblos pada surat suara yang mana dikatakan sah dan yang mana dinyatakan tidak sah. Tentunya dalam varian-varian yang akan saya sampaikan nanti itu disesuaikan dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilu 2024. Kita langsung saja. Jadi surat suara dinyatakan sah, ketentuan umumnya adalah seperti surat suara presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika ditandatangani oleh ketua KPPS dan ada tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah satu pasangan calon atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. Kemudian surat suara pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan terdapat tanda coblos pada kolom partai politik yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, surat suara pemilu anggota DPD sah jika ditandatangani oleh ketua KPPS dan terdapat tanda coblos pada kolom 1 calon perseorangan. Nah, ini varian tanda coblos yang dinyatakan sah pada surat suara untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Jadi ini dikutip dari pasal 53 PKPU 25 tahun 2023 dan pasal 55. Nah, untuk surat suara presiden, tanda coblos pada 1 kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Jadi coblosannya masih dalam kolom pasangan calon. Kemudian coblosannya lebih daripada 1 kali, masih dalam 1 kolom pasangan calon, maka dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian tanda coblos tepat pada garis dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Nah, kemudian dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat 2 atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Jadi ketika ada coblos tembus yang itu simetris, ini bisa terjadi ketika pemilih belum membuka secara sempurna lipatan surat suara, tapi langsung dicoblos sehingga coblosannya terdapat lebih dari 1 karena coblos tembus. Ini contoh ini ketika ada coblos di luar ada lebih daripada 1 kali, harus dilihat dulu apakah coblos lainnya itu yang satunya dia merupakan coblos tembus yang simetris. Kalau coblos tembus yang simetris, maka dia akan dinyatakan sah. Tapi kalau tidak, bukan merupakan coblos tembus yang secara simetris, maka dia bukan termasuk dari kategori pasal 53. Jadi untuk kasus yang seperti ini, terlebih dulu kita pastikan apakah dia coblos tembus simetris atau tidak. Kalau coblos tembus simetris, maka dia dinyatakan sah sepanjang dia tidak mengenai kolom pasangan calon lain untuk coblosan tembusnya tadi. Kemudian kita lanjut ke surat suara DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jadi tanda coblos pada kolom partai politik, apakah itu nomor urut, tanda gambar atau nama partai politik, dia dinyatakan sah untuk partai politik. Kemudian tanda coblos pada kolom calon yang memuat nomor urut atau nama calon, dia dinyatakan sah untuk calon dari partai politik yang mencalonkan.
Kemudian ada tanda coblos lebih daripada satu kali dalam satu kolom partai. Dia coblos di kolom partai politik dan mencoblos di kolom calon, maka dia dinyatakan sah untuk calon dari partai politik yang mencalonkan. Nah, kemudian tanda coblos yang memuat nomor urut, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos lebih daripada satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon dan atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Karena untuk kasus ini tidak bisa diberikan kepada dua calon dalam satu partai yang sama, meskipun ada tanda coblosnya, sehingga suara sahnya dianggap atau dinyatakan sah untuk partai politik. Kemudian ada tanda coblos lebih daripada satu kali pada kolom calon yang berbeda tapi masih dalam satu partai politik yang sama, dia dinyatakan sah untuk partai politik. Nah, kemudian tanda coblos lebih daripada satu kali pada kolom yang memuat nomor urut partai, tanda gambar dan nama dinyatakan sah untuk partai politik. Kemudian tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik dinyatakan sah untuk partai politik. Selanjutnya varian coblos tepat pada garis, tapi pada garis yang terdapat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik, maka dia dinyatakan sah untuk partai politik. Nah, untuk coblos tepat pada garis yang memuat kolom nomor urut dan nama calon, maka dia dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Nah, berbeda ketika tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon atau nama calon dengan nomor urut calon dan atau nama calon lain dari partai politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada satu nomor urut atau nama calon, maka dinyatakan sah untuk partai politik. Nah, kemudian ketika ada calon yang meninggal dunia atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan itu ditetapkan dengan keputusan KPU, ketika ada tanda coblos di calon yang dimaksud, maka dia dinyatakan sah untuk partai politik. Nah, kemudian jika tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut, partai politik, tanda gambar, dan nama partai, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut, nama calon, atau tanpa nama calon disebabkan meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, maka dinyatakan sah untuk partai politik. Karena calon ini sudah tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian ada tanda coblos 2 pada kolom calon, tapi di calon satunya sudah tidak memenuhi syarat atau sudah meninggal dunia, maka dia dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat. Kemudian mencoblos di kolom yang tidak tertulis nama calonnya, maka dia dinyatakan sah untuk partai politik. Nah, untuk tanda coblos lebih daripada satu kali pada nomor urut atau nama calon sepanjang dia masih dalam satu kolom calon yang dimaksud, maka dia dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Nah, kemudian jika ada coblosan di nomor urut terakhir, kemudian ada coblosan di luar atau di bawah nama calon terakhir tapi masih dalam satu kotak atau kolom partai politik, maka dia dinyatakan sah untuk calon. Kemudian untuk partai politik yang tidak memiliki calon legislatif, ketika ada yang mencoblos, maka dia tetap dinyatakan sah untuk partai politik. Kemudian lanjut ke varian suara sah untuk DPD. Jadi tanda coblos pada kolom
calon yang memuat nomor urut, nama calon, atau foto calon anggota DPD. Dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Kemudian tanda coblos tepat pada garis juga dinyatakan sah untuk calon. Nah, ini untuk coblos lebih daripada satu kali pada kolom yang sama, pada kolom calon yang sama, maka dia dinyatakan sah untuk calon DPD yang bersangkutan. Baik, itu Bapak Ibu tadi varian untuk surat suara sah, dan selanjutnya ini varian tanda coblos yang dinyatakan tidak sah. Ketika pemilih memberikan coblosan lebih daripada satu kali di kolom pasangan calon yang berbeda, maka dinyatakan tidak sah. Kemudian mencoblos dua kali atau lebih pada kolom partai politik yang berbeda, maka dinyatakan tidak sah. Kemudian juga mencoblos calon yang berbeda dari partai politik yang berbeda dinyatakan tidak sah. Ini juga tidak sah karena dari partai politik atau kolom partai politik yang berbeda dinyatakan tidak sah. Nah, ketika ada surat suara yang ada tanda tulisan atau coretan, maka dinyatakan tidak sah. Kemudian ketika pemilih mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan, misalkan menggunakan rokok atau disengaja disobek, maka dinyatakan tidak sah. Nah, kemudian untuk DPD mencoblos lebih dari satu kali pada kolom calon yang berbeda, dia dinyatakan tidak sah. Nah, itu Bapak Ibu semua varian-varian suara sah dan tidak sah. Sebenarnya masih ada varian yang surat suara dinyatakan tidak sah ketika partai politik dibatalkan kepesertaannya sebagai peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU. Misalkan tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, maka akan dibatalkan status kepesertaannya. Jadi untuk partai politik yang sudah dibatalkan sebagai peserta pemilu, ketika ada coblosan di partai politik yang bersangkutan, maka surat suaranya akan dianggap tidak sah. Itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat kepada teman-teman semua, terutama KPPS. Kalau ada varian-varian suara sah dan tidak sah yang belum tercover dalam video ini, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.